selanjutnya, kalau udah merapikan nih, kita buat kerangka outline bab 1 sampai dengan bab 4 atau sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people and smart people. Untuk hari ini video Mayang Humairo akan membahas tutorial 3 langkah mudah dalam membuat makalah atau karya ilmiah dan auto nilai A. Ini diperuntukkan untuk kalian yang sekolah SMP, SMA, ataupun kalian yang mahasiswa. Dan ini tuh aku membuatnya secara simpel agar kalian tuh nggak bingung untuk membedah satu tema dan diimplementasikan dalam satu karya makalah ataupun karya ilmiah ya. Kita sebutnya karya ilmiah. Tahu kalau misalnya di tugas-tugas lagi SMP atau SMA ya, itu biasanya makalah. Nah, gimana sih caranya? Dan aku akan sedikit bahas tipsnya juga untuk merapikan tulisannya di Microsoft Word agar kita tuh nggak berantakan gitu loh. Walaupun copy paste tapi tetap rapih. Oke, check it out dan wajib tonton sampai habis ya good people and smart people. Ya. Ada 3 langkah membuat makalah mudah dan simpel hanya 1 jam, auto nilai A. Dan aku punya contoh tema, misalnya ada manajemen, contoh temanya manajemen. Jadi kita tuh uraikan dulu nih dari temanya ya good people and smart people. Untuk temanya kan manajemen tuh kan banyak banget ya. Jadi kita buat dulu, uraikan dulu sih manajemen itu apa. Ada manajemen sumber daya manusia, terus di situ ada manajemen strategis, ada manajemen promosi, ada manajemen operasi, dan lain sebagainya ya. Jadi manajemen itu banyak. Oke, setelah kita udah uraikan dari temanya, kita masuk nih. Untuk langkah pertama itu, kita tentukan dahulu judulnya. Oke, judul ini nih ya. Ini aku coba kasih 3 opsi, 3 judul. Untuk yang pertama tuh ada manajemen sumber daya manusia dalam organisasi OSIS Madrasah Aliyah Al-Asiyah. Ini untuk objek penelitiannya atau objek yang dituju bisa apa saja tergantung kebutuhan kalian. Terus ada lagi manajemen sumber daya manusia di perusahaan PT XYZ ya. Kita coba PT XYZ hanya example saja ya good people and smart people. Terus untuk ada di sini fungsi manajemen dalam organisasi. Kalau membuat makalah fungsi manajemen dalam organisasi berarti udah lebih ringkas ya. Jadi fokusnya hanya di fungsi manajemennya saja. Nah, oke, good people and smart people. Setelah kita menentukan judulnya, kita udah tahu nih judulnya apa, kita tuh bisa mulai mengimplementasikan dan kita menguraikan satu persatu. Kalau bingung, makanya aku di sini langkah kedua, tambahin contoh makalah ataupun karya ilmiah. Ambil 5 makalah. Ambil 5 makalahnya dari mana? Ya kalau bukan dari Google, dari mana lagi? Kita ambil dari Google ya. Lebih simpel, lebih gampang aja. Oke, ambil 5 makalah dari Google. Dan tentunya perhatikan juga tahun dibuat makalahnya nih ya. Tahun dibuat makalahnya. Jadi harus diperhatikan banget, jangan sampai itu kita ngambilnya di tahun 1990. Wow, itu terlalu jauh ya good people and smart people. Setelah kita mengambil contoh makalah, kalau misalnya bingung nih gimana sih caranya ambil 5 makalah dari Google, nih searching aja. Simple nih. Contoh makalah manajemen SDM dalam organisasi. Karena aku mau ambil judulnya yang ini ya, manajemen SDM dalam organisasi, dan objeknya itu adalah OSIS MA Al-Asiyah. Oke, setelah itu kalau kita sudah mengambil contoh makalahnya, nih kalian bisa ambil kan banyak banget tuh ya, banyak banget. Setelah itu kita masuk ke mulai menulis di Microsoft Word. Sebelum masuk Microsoft Word-nya, kita lihat dulu kriteria penulisan. Kriteria penulisan itu kita sesuaikan dulu, kita baca dulu. Karena beda dosen, beda guru, beda pemahaman dan kiblat teori. Jadi disesuaikan dulu ya good people and smart people. Oke, kita masuk ke menulis di Microsoft Word. Nah, ini bekasnya yang tadi aku coba contohin, tapi aku buat baru lagi. Kita Ctrl N dulu.
setelah kita tahu nih apa saja sih syarat-syaratnya atau kriterianya, biasanya kita hanya menggunakan home, insert, page, layout saja. Reference kita nggak perlu, karena kalau memang membutuhkan catatan kaki boleh pakai reference, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Oke, kalau aku biasanya ke page layout dulu, jadi rapihin dulu nih si halamannya. Nah, seperti yang aku tulis. Setelah lihat kriteria penulisan, nih, lihat kriteria penulisan, lalu rapikan halaman atau page-nya. Nah, ya, rapikan halaman atau page. Kita rapikan halaman dan page-nya. Page layout, klik di page setup, Biasanya top left, bottom right. Biasanya tuh 4433 ya. Tapi tergantung dari dosen dan guru kalian. Atau kalau memang nggak ada syarat, pakai aja 3 semuanya, 3 cm. Aku juga pakai 3 cm aja untuk contoh kali ini. 3 cm. Oke, untuk paper bisa dilihat, disesuaikan saja apakah papernya itu legal ataupun A4, disesuaikan saja margin. Nah, untuk layout header tuh di atas sini ya nih, yang di atas header disesuaikan. Kalau memang kriterianya dimasukkan, headernya berapa, footernya berapa, ya disesuaikan saja ya good people. Kalau enggak ya udah seperti itu aja, klik OK. Nah, langkah selanjutnya ke home. Dari home itu biasanya aku pakai Time News Roman. Tergantung dosen ataupun guru kalian, mau Kalbiri atau Aharoni atau Arial dan lain sebagainya. Biasanya sih Time News Roman ya rata-rata. Terus pakai gunakan 12. Nah, untuk spasi nih, spasi itu tergantung lagi kemauan dosen ataupun guru. Tapi standarnya itu 1,5. Aku pakai 1,5. Kita ke page layout lagi ya. Tadi terlewatkan. Harusnya dari page setup langsung ke sini, ke paragraf. Kita klik yang di pojok kiri. Ini aku menggunakan Microsoft 2007. Jadi kalau yang baru menu barnya juga berbeda. Tapi fungsinya sama aja kok good people and smart people. Oke, kita masuk ke menu spacing. Spacing untuk yang afternya kita 0 aja, jadi biar nggak terlalu jauh jaraknya. Dan line spacing atau garis spasinya kita menggunakan 1,5. Biasanya itu ada yang satu single, 1,5 ataupun double. Aku pakai yang 1,5 ya good people and smart people. Nah, setelah OK, selesai dan klik OK. Langkah selanjutnya, kalau udah merapikan nih, kita buat kerangka outline bab 1 sampai dengan bab 4 atau sampai selesai. Nah, kita buat dulu nih, kita bold dulu ya. Kan udah rapi, kita buat bab 1. Bab 1 biasanya pendahuluan. Oke, aku pakai yang A. Tergantung lagi, ada A, ada misalnya 1, ada misalnya pakai yang Romawi, ya kan, tergantung. Ini udah otomatis. Aku pakai yang A, misalnya A, kita pakai latar belakang aja deh, misalnya latar belakang masalah, latar belakang. Terus identifikasi masalah, misalnya identifikasi masalah. Terus ada tujuan penelitian. Terus di sini ya disesuaikan saja. Bebas mau apa, karena di sini untuk DE dan lain sebagainya disesuaikan. Kalian bisa lihat contoh makalah yang telah kalian download tadi. Oke, setelah sudah membuat kerangka di bab 1, masuk ke bab 2-nya. Bab 2. Nah, untuk spasinya ya bolehlah kalian jauhin sedikit. Nanti kan dirapihkan juga ya good people and smart people. Bab 2 itu biasanya ada kajian teori misalnya. Atau kalau nggak kajian teori, kalau bukan kajian teori biasanya landasan teori. Oke, landasan teori misalnya 1, karena kita bahas tadi tentang manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Pertama tuh biasanya pasti pengertian manajemen, terus fungsi manajemen, misalnya fungsi manajemen kayak gitu dan lain sebagainya nih. Oke, kalau sudah di sini ya buat yang berkaitan dengan manajemen dan judul kalian dibuat saja apa saja lah ya, gitu, dibuat, disesuaikan saja. Lalu untuk masuk ke bab
3-nya biasanya bab 3 itu tentang pembahasan. Ya sama, dibuat aja pembahasannya, disesuaikan aja dari contoh makalah yang tadi kalian telah download. Ya misalnya nih aku udah buat seperti ini. Ini bab 3 itu ada pembahasannya tentang OSIS Madrasah Aliyah Al Asia, terus atau sumber daya manusianya, manajemen di MA Al Asia, dan disesuaikan saja. Dan untuk bab 4 ini aku apa aja ya, asal ketik saja, disesuaikan. Oke, masuk ke bab 4. Oke, bab 4 tuh biasanya kalau makalah simple itu penutupan itu biasanya ada kesimpulan dan saran. Oke, selesai ya. Mau catatan kaki dan lain sebagainya bisa di bawah. Dan kenapa 3 langkah untuk membuat 1 jam, untuk membuat makalah hanya 1 jam auto nilai A, itu udah selesai. Untuk yang 4 nih ya, editing kalau memang masih memungkinkan, jadi diedit lagi. Edit laginya ya tidak masuk dalam pembahasan ini yang 1 jam. Editnya bisa lebih dari 1 jam. Gitu good people and smart people. Nah, kalau Word kalian rapi itu kan enak ya dilihatnya, jadi mau copy paste pun nggak kelihatan. Jadi semoga untuk tips yang ini, langkah membuat makalah hanya 1 jam ataupun karya tulis hanya 1 jam, bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen di bawah kalau memang kalian masih belum paham dan ingin bertanya tentang pembuatan makalah ataupun karya ilmiah. Sampai jumpa di video Mayang Humairah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.